Eratkanlah kami kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan kan rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Haleluya. Yesaya 9 ayatnya yang kelima, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Sekali lagi undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Kita bacakan ayat yang hebat ini, Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Dalam hitungannya yang ketiga, 2, 3 mulai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Perhatikan ada kalimat di situ, Bapa yang kekal. Itulah tema khotbah kita pada ibadah Natal pada tanggal 25. Di situ dikatakan Bapa yang kekal. Itulah merupakan tema khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi yang luar biasa ini dalam ibadah Natal kita. Di dalam keadaan dunia yang selalu berubah-ubah, kita lihat dunia sekarang berubah-ubah. Jangankan dunia, bahkan manusia pun bisa berubah-ubah. Hari ini dia terlihat sukacita, hari ini dia terlihat di hadapan kita, dia memberikan senyum, dia lempar pesona. Tetapi bisa-bisa besok dia murung, dia muka cembetut karena disimpan kejahatan dalam hati. Keadaan ini tidak bisa menentu. Bisa hari ini baik, besok kita belum tentu tahu. Itulah keadaan dunia. Siapa yang sanggup menerkanya bahwa tahun 2025 akan lebih baik? Wah, kita tidak tahu. Karena selalu keadaan itu berubah-ubah. Bahkan sikap hati manusia pun selalu berubah-ubah. Hari ini kita bisa menyapa dia yang berkata, "Kakak, apa kabar? Selamat Natal." Selamat Natal, adik, puji Tuhan. Tapi siapa menyangka 2-3 hari berikutnya dia berubah. Sudah tidak ada senyum. Tatapannya juga buat kita, wah, tatapannya sinis. Sampai kita bertanya-tanya, sebenarnya salah saya apa ya? Di bulan Natal ini apa yang telah saya perbuat? Itulah keadaan manusia, dan itulah keadaan dunia kita. Nah, saya dan saudara, Bapa yang kekal adalah merupakan tema khotbah kita. Menubuatkan Yesus adalah jaraknya kurang lebih 700 tahun dari Yesaya ke Yesus Kristus, dan itu jauh sekali. Tetapi Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari ini aku mengambil satu kalimat, Bapa yang kekal. Nanti kalimat-kalimat hebat lainnya kita bahas nantilah. Tapi hari ini aku tertarik pada kalimat Bapa yang kekal. Salah satu gelar Yesus Kristus, haleluya, adalah Bapa yang kekal. Artinya dia tidak pernah berubah. Eksistensinya, keberadaannya tidak pernah bisa diganggu-gugat oleh apapun. Dia tidak bisa berubah. Jadi Allah kita, Allah yang benar-benar konsisten. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan saya dan saudara. Kadang kita itu kan moodnya bisa berubah-berubah. Mood kita itu, suasana hati bisa berubah-ubah. Tadi Bapak dan Ibu Gembala kami sekeluarga turun-turun jupri motor mati. Saya bilang sama Ibu Gembala butuh 2 jam. Kita perbaiki ini Bapak Gembala engkol-engkol. Bisa aku perbaiki. Cuma butuh kurang lebih 1 jam atau 2 jam dia memakan waktu.
Kalau kita berusaha, kita paksa untuk perbaiki motor ini, kita sampai di gereja, kita punya majelis, sudah pimpin ibadah, dan sampai di sana kita dengar lagu Bapa terima kasih. Artinya ibadah sudah selesai. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala, tidak ada pilihan lain. Kebetulan ada bengkel yang kenal baik dengan saya, kita dorong ke situ. Saya berkata, turun mesin aja Pak. Mas, bisa turun mesin kah? Iya, aku nanti coba lihat-lihat. Jadi motor kita titip di bengkel, dan Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga datang kemari pakai Maxi. Haleluya. Jadi motor mati, sudah engkol-engkol capek, apalagi tadi Ibu Gembala angkat lagu damainya seperti sungai. Ini tidak, Bapak Gembala sudah kehilangan damai. Sudah dorong motor, sudah keringat, baju sudah basah, damai sudah hilang di tengah jalan. Ibu Gembala lagi angkat damainya seperti sungai. Rasanya tidak bisa. Tapi di bulan Natal ini tetap kita mengucap syukur. Haleluya. Tetap pada damai ya. Tetap pada sukacita. Saudara sembahyang di mana ini sih? GPDI, GP Damai. Masa sembahyang di GP Damai tidak ada damai? Saudara harus dipertanyakan. Kakak sembahyang di mana? GP Damai. Loh, kok kakak ini murung-murung terus? Jangan sampai kakak salah gereja ini. Jadi GP Damai terus membawa damai. Jadi kita lihat di sini salah satu gelar Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Artinya keberadaannya, eksistensinya tidak berubah. Di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8 kita lihat di sana. Wahyu pasal 1 ayat 8 firman Allah berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Tidak ada putus-putusnya, tidak ada ujung pangkalnya. Pokoknya Dia kekal selama-lamanya. Itu keberadaan Allah kita. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8 pun di sana dikatakan begini. Ibrani 13 ayat 8 firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, mujizatnya tetap sama, kasihnya tetap sama, pertolongannya tetap sama. Jika Dia tolong tahun 2024, haleluya, Dia juga akan tolong tahun 2025. Karena Dia Allah tidak berubah. Dia Allah bukan manusia yang hanya bisa menolong kita di tahun 2024. Dan Dia berkata, Ade, tahun 2025 kau jalan sendiri. Saya tidak mau tahu apapun keadaan yang kau hadapi di tahun berikut. Saya tidak mau tahu. Sayonara, adios amigo, selamat tinggal. Tetapi Allah kita kan tidak begitu. Dia selalu menyertai saya dan saudara. Saudara percaya tahun 2025 Dia akan beserta dengan kita. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntun. Jadi di 2024 sedikit lagi kita akan meninggalkannya. Tinggal beberapa hari ke depannya ini. Haleluya. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Jika ada persoalan, ada masalah, pergumulan yang saudara hadapi di tahun 2024, kau bilang sama masalah yang kau hadapi, kau tinggal di tahun ini ya, jangan kau ikut saya di tahun 2025. Sebab di tahun 2025 yang menyertaiku adalah Yesus Kristus. Bilang sama sakit penyakit yang menahun, sakit penyakit yang telah menjadi semacam penyakit menahun bagimu, sehingga apa-apa dia kambuh, apa-apa dia kumat. Bilang sama penyakit itu, tahun 2024 ini kau tinggal ya, jangan ikut saya di tahun 2025. Sebab yang menyertai saya di tahun 2025 ini adalah Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, Bapa yang kekal, sesuai dengan topik khotbah kita pada Natal hari ini.
Karena dia Bapa yang kekal, maka keadaan tidak bisa mengubah dia. Itu yang pertama. Keberadaan situasi apapun tidak bisa mengubah Tuhan, tidak bisa mengubah kepribadian Allah. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-6. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-6, firman Allah berkata, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Segala sesuatu akan lenyap, segala sesuatu akan berubah, termasuk dunia ini. Tetapi Allah kita, dia Allah yang luar biasa. Bahwasannya aku Tuhan, kata firman Allah, aku tidak akan berubah. Dia Allah yang tetap sama. Itu salah satu julukan daripada Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Jadi keberadaan dunia ini, keberadaan ekonomi yang sekarang kita lihat carut marut, harga turun naik, tidak bisa mengubah keberadaan Tuhan. Harga bawang naik, harga cabai naik, harga kol naik, harga kacang merah untuk bikin berenebon, haleluya, pun naik. Tetapi naiknya sembako, bahan-bahan pokok ini tidak mempengaruhi Allah kita yang hebat itu. Sembako boleh naik, tetapi orang percaya bisa makan setiap hari 3 kali sehari. Dia bisa pelihara saya dan saudara. Apapun bisa berubah di sekitar kita, tapi Allah kita tidak terpengaruh oleh hal itu. Apakah Allah berubah karena saudara tidak setia melayani Tuhan? Dia tetap Allah. Apa karena saudara tidak mau melayani, saudara tersinggung lalu tidak mau sembahyang dan tidak mau ibadah, apakah Allah berubah? Siapa bilang? Itu mah bukan Allah, itu mah tetangga kita yang ada di sebelah rumah. Saudara mau setia ke, saudara mau tidak setia ke, dia tetap Allah. Haleluya. Jadi yang pertama, keadaan tidak bisa mengubah kepribadian Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja ada kisah yang sangat luar biasa. 1 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-23. 1 Raja-Raja 20 ayat 23, firman Allah berkata, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Orang Aram mengenal Tuhannya Israel itu Tuhan di gunung. Mereka bilang bangsa Israel terlalu kuat kalau kita berperang melawan mereka di atas gunung. Jadi setahunya orang Aram saja, bangsa Aram mengenal Allahnya Israel, itu dia hanya jago dan kuat di atas gunung. Maka diatur semacam strategi. Kalau boleh kita perang di tanah rata, di lembah, jangan di gunung. Allah kalian itu lebih kuat di gunung, toh kita turun di lembah. Tapi saudara, perhatikan dalam bacaan itu, justru bangsa Israel pun di lembah pun mereka mendapatkan kemenangan. Jadi Allah kita, Allah di atas gunung, Allah di lembah, Allah di mana saja, di pesisir pantai ke, atau Allah di lautan ke, di mana saja dia bisa mendatangkan kemenangan. Tidak seperti yang orang Aram bilang, dong punya Tuhan itu hanya jago di gunung. Kalau di gunung kita perang melawan mereka, mereka kuat karena Allah mereka di atas gunung. Kita pancing mereka, kita atur strategi supaya kita perang di bawah lembah. Apakah bangsa Israel kalah? Mereka mengalami kemenangan juga. Jadi kondisi entah di gunung ke, entah di lembah ke, di atas bukit tidak mempengaruhi kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan. Di atas gunung berbicara tentang masa-masa yang mantap buat saya dan saudara. Di atas gunung berbicara di mana saat-saat saya dan saudara bersuka cita karena kita diberkati Tuhan. Di atas gunung berbicara posisi yang mantap, di mana kita diberkati menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, mendaki dan bukan merayap, sehat bukan sakit.
sukses bukan gagal. Itulah doa yang selalu kita dengarkan di dalam akhir ibadah kita. Masa-masa semacam itu, itulah gunung. Kita melihat pemandangan yang indah. Kita pulang sembahyang, kita datang, kita pulang ke rumah, kita buka kulkas. Semua kulkas berisikan bahan makanan dari atas sampai ke bawah. Itu masa-masa yang mantap, Bapak. Tapi ada saat di mana di lembah itu bicara kekurangan. Kita buka kulkas kosong, tidak ada apa-apa. Apakah kita tetap percaya Allah kita adalah Allah yang hebat? Saat kita buka kulkas, ya astaga Tuhan, hari ini mau makan apa? Kosong, tidak ada satupun. Apapun yang ada hanya air putih. Karena biasa kita suka minum air es, maka kita taruh air putih di dalam. Maka saudara bilang, aku minum air putih aja lah. Tahan-tahan ganjal perut sepanjang hari. Jadi ada saat di gunung, tetapi ada saat juga di mana di lembah. Lembah berbicara tentang kekurangan, berbicara tentang masa-masa yang sukar. Saudara hari ini sedang berada di gunung apa di lembah sih? Saudara berjalan di mana? Kata Daud, aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi tangan Tuhan selalu menuntun. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Mungkin Natal tahun ini tidak seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan. Jadi yang pertama kita melihat bahwa Allah kita bekerja di mana saja. Di mana tempat Dia bisa beracara. Di semua tempat, di segala lini kehidupan, Tuhan bisa beracara. Dia bisa menjawab doa kita di segala situasi dan keadaan. Dia bisa menolong kita di Kilo 10, Dia bisa menolong kita di Jalan Baru, Dia bisa menolong kita di Yohan, di mana saja Tuhan mampu melakukan mujizat. Dia bisa menolong kita yang ada di Aimas, Dia juga bisa menolong kita yang ada di KPR sana. Dia juga sanggup menolong saudara yang ada di Suprau. Dia Allah kita, Allah yang hebat. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan dan kondisi, dengan lingkungan. Kalau dia Tuhan hanya bisa bekerja di Suprau, tidak bisa bekerja di Jalan Baru, dia bukan Tuhan. Itu mah Pak Lurah. Dia hanya ngurus bagian. Dia berkata, ibu sudah terima beras? Sudah. Kau datang cek di sini gak bisa. Anda punya data tidak terdaftar. Kau warga mana sih? Oh, Suprau. Gak bisa terima beras di sini lah. Itu Palu. Jadi saudara hanya bisa terima sembako sesuai dengan di mana daftar namamu, keluargamu terdaftar di mana tempat kau tinggal. Tapi kalau Allah kita mah kita terima berkat di mana saja. Dan yang kedua, situasi tidak bisa mengubah janji Tuhan. Karena Dia Allah yang kekal, maka kasih-Nya juga adalah kekal. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-35. Kita akan lihat ayat ini. Matius 24 ayatnya yang ke-35, firman Allah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Inilah bukti bahwa Allah kita tidak berubah. Apa yang difirmankannya, apa yang diucapkannya pasti terjadi. Karena itu saya dan saudara perbanyak membaca firman, perbanyak mendengar firman. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Allah, kata Roma. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman, bukan pendengaran akan gosip. Itu iman tidak tumbuh, iman mati. Bukan pendengaran hal-hal yang bersifat hoax, berita-berita kosong, berita-berita hampa yang bikin hati menjadi takut. Tapi coba kalau kita mendengar berita-berita firman, ada kesukaan yang diberitakan di sana, ada mujizat yang disampaikan di sana, dan ada pertolongan Tuhan. Tapi coba kalau kita dengar hal-hal yang bukan berita-berita hampa. Kebanyakan orang lebih suka mendengar berita-berita kosong, omongan-omongan yang sia-sia. Jadi karena itu perbanyak kita membaca firman Allah.
Firman-Nya tidak berubah, kekal selama-lamanya. Jadi janji Allah kekal adanya. Yang kedua, janji Tuhan kekal, sifatnya kekal, dan janjinya pasti akan digenapi. Yesaya pasal 17 ayat 14 menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Itu digenapi di dalam Matius pasal 1. Siapa lagi? Mika pasal 5 ayatnya yang ke-1 menubuatkan tentang Yesus akan lahir di Bethlehem. Itu digenapi di mana? Di Lukas pasal 2. Jadi firman-Nya tidak meleset. Firman-Nya selalu terjadi. Jadi kita kalau amini, kita bilang sembuh, pasti sembuh. Kita bilang aku akan ditolong Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Suamimu yang sakit, kau bilang aku percaya, pasti akan disembuhkan. Kenapa? Itu perkataan firman. Saudara mengamini. Adakan waktu untuk firman yang luar biasa ini. Saya dan saudara mempercayai firman kitab suci orang Kristen, kitab hebat ini yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Biasakan waktu untuk saya dan saudara bisa membacanya, mempelajarinya, kita menggalinya. Setan saja yang menipumu bahwa Alkitab itu adalah buku untuk tidur. Itu setan yang menipumu. Kau berkata, aku kalau baca Alkitab aku langsung ngantuk. Itu setan. Setan yang telah mengajarimu bahwa Alkitab itu adalah buku ngantuk. Tetapi bagi kita orang percaya, Alkitab adalah buku yang membawakan sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga apa-apa ambil kitab supaya bisa tidur. Ya astaga, masa Alkitab kau bikin untuk semacam buku untuk tidur, pengantar tidur. Jadi oleh sebab itu firman ini sangat luar biasa. Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ayat 19, firman Allah berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia Allah yang selalu menepati janji. Kita percaya kepada Allah yang hebat. Dia Allah yang tidak berubah. Dalam apa? Dalam hal janji. Janjinya kekal selama-lamanya. Yang terakhir adalah Allah tidak berubah dalam kasih-Nya. Yang pertama, keadaan tidak bisa mengubah keberadaan Tuhan. Yang kedua, janjinya kekal. Dan yang ketiga atau terakhir, kasih-Nya kekal. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu, kata firman Allah, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Dia yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi dalam hal kasih-Nya, Dia tetap kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya kekal. Dia Bapa yang baik. Dia ya Bapa yang mengerti setiap keadaan dan kondisi kita. Di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-20, firman Allah di sana dikatakan, Lukas 15 ayatnya yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini bukti kasih Tuhan. Dia merangkul kita dalam keadaan yang berdosa. Dia mencium kita. Dia mengenakan jubah yang terbaik pada kita. Anak yang terhilang, kisah anak yang terhilang inilah melambangkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Siapakah anak yang terhilang? Itu saya dan saudara.
Sehingga untuk mengisi perutnya pun dia makan makanan babi. Itu pun tidak diizinkan oleh tuannya. Hidup jauh dan tinggalkan Allah. Saudara pikir hidup lebih baik? Tidak, lebih naas dan mengerikan. Hidup di rumah Bapa begitu bagus, dilayani layaknya raja. Haleluya. Tetapi tinggalkan rumah Bapa karena hidup mau berfoya-foya. Silakan. Apa yang terjadi? Kemalangan yang mewarnai langkah hidupnya. Dia hidup melarat. Tetapi waktu dia dalam keadaan kondisi yang melarat itu, dia sadar bahwa di rumah bapaknya ada banyak pelayan. Ada banyak hamba sahaya yang siap melayaninya. Dia ingat, wah, aku ingat rumah Bapa. Aku mau pulang ah. Kenapa saya tinggal di tempat celaka ini? Aku mau pulang ah. Aku ingat Bapa. Di rumah Bapakku aku senang, aku dilayani. Maka dia mengambil langkah dan pergi kembali kepada rumah Bapa. Dari jauh, kata firman Allah, Bapa melihat dia. Bapa tidak marah kepadanya. Bapa tidak berkata kepada diri, kepada dia, hei anak tidak tahu diri, masih ingat rumah lagi kah kau? Firman Allah berkata, dia membuka tangannya selebar-lebarnya. Yang memberikan pelukan duluan adalah Bapa. Yang memberikan ciuman dan memberikan rangkulan adalah Bapa. Dia berkata kepada hamba-hambanya, kita bikin pesta yang luar biasa. Kita potong lembu, kita bikin pesta. Kenakan cincin pada jarinya, tanggalkan kasut yang kotor itu, ganti dengan kasut yang baru. Jubah yang bau itu lepaskan, ganti dengan jubah yang terbaik. Kita bikin pesta. Jadi saya dan saudara, kita lihat di depan kita ada perjamuan Tuhan, melambangkan kasih Allah begitu besar bagi saya dan saudara. Kasihnya luar biasa. Berapa banyak saya dan saudara jatuh bangun dalam pergumulan kita. Kita bersyukur di bulan Natal ini. Adakah ucapan syukur di hatimu? Kau duduk sambil merenung terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Di bulan Natal ini, tidak tahu lagi bagaimana di tahun 2025 apa yang terjadi. Tapi semua aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kontrol. Jadi kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.